Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari mahasiswa UNED akan mengadakan pemberdayaan masyarakat desa terkait tentang pemilihan kepala desa di sini. Jadi masyarakat desa yang tinggal di Desa Banda Khalifah harus mempunyai pengetahuan tentang pendidikan khususnya bagi masyarakat desa dalam pemilihan kepala desa. Untuk itu nanti bakalan dijelaskan terkait apa itu kepala desa, bagaimana cara pemilihan kepala desa. Jadi diharapkan ibu-ibu, bapak-bapak dan juga teman-teman dari pemuda agar dapat memahami dari apa yang sudah diperjelaskan oleh kami nantinya. Itu. Untuk itu kami sebelumnya akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Taufik Wijayagiri. Kebetulan beserta teman-teman saya ada di sini Wilda, kemudian Siti Fadila, Mutiara, Feby, Afni, dan Ira serta kameramen kami Salman Lubis. Kita ini kan sebagai masyarakat desa tentunya bakalan sering mengalami yang namanya pemilihan kepala desa yang diadakan setiap 5 tahun sekali gitu. Siapa nama kepala desa di sini, Ibu, Bapak? Siapa nama kepala desa di sini? Suparyo SH. Iya, Bapak Suparyo SH. Kebetulan kemarin waktu pemilihan kepala desanya kapan kalau boleh tahu? Bulan 4. Bagaimana sih program kerja dari kepala desa itu untuk kemajuan masyarakat desa di sini? Kira-kira apa yang udah dirasakan sama Bapak, Ibu, dan teman-teman semua atas terpilihnya Bapak Suparyo menjadi kepala desa? Udah ada belum program kerja yang direalisasikan? Contohnya seperti apa ya, Ibu? Berarti Suparyo ini lebih apa ke infrastruktur seperti karet, seperti gotong royong gitu ya, Nek, ya. Oke. Selanjutnya kita masuk kira-kira di unsur-unsur kepala penyelenggaraan pemerintahan desa itu terbagi atas 2 nih, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Yang pertama ada perangkat desa dan juga kepala desa yang kita kenal sebagai pemerintahan desa. Untuk kepala desa tadi udah Bapak Suparyo. Untuk perangkat desanya siapa aja ya, Ibu? Risma. Kalau pengamen sama Risma itu sebagai apa ya, Nek? Surat penyurat. Surat menyurat. Berarti perangkat desa seperti sekretaris dan juga administrasi. Ya. Unsur penyelenggara kepala desa ini ada BPD. Kira-kira Bapak, Ibu, dan teman-teman di sini tahu nggak BPD itu tugasnya seperti apa? Buat apa Bapak, Ibu? Ada yang tahu? Desa. Buat desa. Buat desa, tugasnya untuk menyelenggarakan pemilihan kepala desa. Ya, jadi BPD tujuannya untuk menyelenggarakan, kalau di tingkat nasional namanya KPU, pemilihan umum. Sedangkan kalau di desa namanya BPD. Ya. BPD kepanjangannya tadi apa, Bapak, Ibu? Bukan DBD. Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa. Jadi BPD itu kepanjangan dari Badan Permusyawaratan Desa. Undang-undang tentang desa ini udah diatur di tingkat nasional, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Jadi tergabung dalam di pasal 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, di mana di sini menyebutkan bahwa pemerintah desa adalah kepala desa yang disebut dengan nama lain dan dibantu oleh perangkat desa yang disebut dengan nama lain. Baik, selanjutnya yaitu wewenang dari kepala desa. Dan ibu-ibu, bapak-bapak di sini, ada yang tahu tidak apa saja wewenang dari kepala desa itu? Memberhentikan aparat desa yang bermasalah. Benar, iya benar Ibu. Selanjutnya, apakah ada yang tahu lagi apakah wewenang dari kepala desa? Ia tahu melaksanakan pembangunan desa.
Sangat bagus jawaban dari para adik-adik dan ibu-ibu sekalian. Salah satu wewenang dari kepala desa yaitu meningkatkan infrastruktur pembangunan dan mengangkat dan termasuk juga menghentikan aparat desa, kemudian juga mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa. Itu seperti sistem kerja di desa itu yang akan dipimpin oleh kepala desa tersebut di masa periode dia yang akan dijalaninya. Kemudian pemimpin juga akan mengelola aset dan juga mengelola keuangan desa, termasuk mengelola anggaran dan pendapatan belanja dari desa tersebut. Ya, jadi Ibu tadi kan udah dijelasin terkait wewenang dari kepala desa. Ada bermacam-macam, salah satunya terkait pengadaan infrastruktur, menjalankan kinerja sesuai dengan visi dan misi dari kepala desa yang kemarin dipilih gitu, Bapak Ibu-ibu di sini. Kemudian kita masuk nih terhadap proses dari pemilihan kepala desa, kira-kira seperti apa prosesnya gitu. Mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya Winda. Kita lanjut kepada proses pemilihan kepala desa. Nah, sebelumnya ibu-ibu, teman-teman dan bapak-bapak sekalian itu sudah ada yang tahu belum bagaimana proses pemilihan kepala desa? Kepala desa dipilih dengan oleh penduduk desa. Sekali ibu. Nah, proses pemilihan kepala desa itu diatur dan dijelaskan pada pasal 31 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa pemilihan kepala desa ini dilaksanakan secara serentak pada setiap kabupaten atau kota. Kemudian Pemda kabupaten atau kota menetapkan kebijakan serta pelaksanaan pemilihan kepala desa ini secara serentak sebagaimana dimaksudkan kepada pasal pertama tadi yang menyatakan bahwa pemilihan kepala desa itu dilaksanakan secara serentak di wilayah kabupaten atau kota. Kemudian ketentuan lebih lanjut itu tentang cara pemilihan kepala desa diatur di dalam peraturan pemerintah. Pemilihan kepala desa berdasarkan dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, terkait pemilihan kepala desa yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi. Kemudian kita masuk ke tahap proses dan tahapan dalam pemilihan kepala desa juga dalam pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Tahapan dalam pemilihan kepala desa. Ibu-ibu di sini ada yang tahu nggak tahapan dalam pemilihan kepala desa? Ya tahu Kak, BPD memberitahukan kepada kepala desa tentang berakhirnya masa jabatan Kades 6 bulan sebelum masa jabatannya habis. Jawabannya ya itu benar sekali, di mana BPD ini harus memberitahukan dulu kepada kepala desanya tentang berakhirnya masa jabatannya. Lalu yang kedua ada yang tahu Ibu? BPD membentuk panitia Penelitian. pemilihan kades dan pemilihan kades ini terdiri dari perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat. Baik, terima kasih Ibu. Benar, BPD ini harus membentuk panitia untuk melakukan pemilihan selanjutnya, di mana BPD ini pemilihannya terdiri atas perangkat desa, lembaga pemasyarakatan, dan tokoh masyarakat di desa. Dijelasin nih terkait tahapannya dalam proses pemilihan kepala desa. Jadi yang selama ini kita tahu bahwasanya proses pemilihan kepala desa itu cuma dari udah ada nih calonnya, kita tinggal milih aja, tinggal masuk ke TPS. Ternyata berdasarkan dari Undang-Undang Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tadi, rupanya kita ini harus tahu dulu bahwasanya sebelum masa pemilihan masa dari kepala desa ini tadi berakhir selama 6 bulan kurang lebih harus dikasih tahu dulu oleh BPD, dikasih peringatan, Pak, bahwasanya masa jabatan Bapak udah mau habis nih 6 bulan lagi gitu. Kemudian barulah BPD ini mengadakan membentuk panitia dalam pemilihan kepala desa gitu. Jadi panitia dalam pemilihan kepala desa ini harus bersifat independen dan mandiri. Bapak-bapak, ibu-ibu di sini tahu nggak pengertian independen itu apa? Harus fair, sangat ini harus fair. Ya, jadi
independen itu yang dimaksud tidak memihak antara satu dengan yang lain. Berarti dia harus terbebas dari intervensi pihak manapun, termasuk dari partai politik, bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi selama ini kita tahu bahwasanya dalam pemilihan kepala desa itu nggak boleh ada intervensi dari partai politik gitu. Jadi di sini nggak ada yang mau jadi kepala desa. Oke, doain tahun 2040. Amin. Ya, jadi di sini kita sama-sama belajar kira-kira persyaratan untuk maju ke kepala desa itu apa-apa aja sih persyaratannya. Mungkin di sini bakal dijelasin oleh teman sebelah saya. Sebelum saya menjelaskan persyaratan, apa saja persyaratan dari calon kepala desa menurut pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Di sini saya ingin bertanya dulu kepada Bapak dan Ibu beserta adik-adik. Menurut Bapak, Ibu dan adik-adik, persyaratan menjadi calon kepala desa itu seperti apa aja? Boleh ditunjuk tangan yang tahu. Tahu Kak, harus warga negara Indonesia. Tahu Kak, umur 25 tahun ke atas. Tamatan SMA. Baik, jadi jawaban yang sudah disampaikan Bapak dan Ibu beserta adik-adik tadi benar ya, bahwasannya persyaratan dari calon kepala desa itu dia yang warga negara Indonesia, kemudian berusia minimal 25 tahun, serta minimal berpendidikan sekolah menengah pertama. Nah, di sini juga ada persyaratan dari calon kepala desa menurut pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Yang pertama itu warga negara Indonesia, yang kedua bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kemudian memegang teguh dan menjalankan Pancasila, kemudian minimal berpendidikan sekolah menengah pertama, selanjutnya berusia minimal 25 tahun, kemudian terdaftar sebagai penduduk desa tersebut minimal 1 tahun sebelum pendaftaran, selanjutnya tidak pernah menjadi kades selama 3 periode, kemudian tidak sedang dicabut hak pilihnya. Tadi kan udah dijelasin terkait persyaratan untuk kita, misalnya ada yang mau jadi kades gitu. Untuk persyaratannya saya simpulkan lagi, yang pertama harus WNI, yang kedua harus mempunyai Tuhan gitu, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian harus memegang teguh dan menjalankan Pancasila. Kemudian berusia minimal 25 tahun. Misalnya nih, bapak-bapak, ibu-ibu nih asalnya bukan daerah asalnya nih. Misalnya bapak ibu mau mencalonkan di Bandar Khalifah, tapi sebenarnya bapak dan ibu bukan penduduk sini gitu. Jadi kalau bapak dan ibu ingin menjadi kepala desa, harus dulu menjadi penduduk di Bandar Khalifah ini minimalnya itu 1 tahun untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala desa. Ya, selanjutnya kita masuk ke prosedur pemilihan kepala desa gitu. Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu ada yang tahu gak nih apa-apa aja prosedurnya dalam pemilihan kepala desa? Kades dipilih langsung oleh penduduk desa. Kita sebagai masyarakat nih, ya kan, kita harus memilih secara langsung untuk pilihan kita itu siapa gitu. Misalnya kemarin kayak kan ada pemilihan kepala desa, kan ada 3 calon kan, bapak-bapak, ibu-ibu. Yang pertama apa? Nur. Jadi kan ada 3 calon nih. Jadi kita memilih harus datang ke TPS secara langsung oleh kita penduduk desa di Bandar Khalifah. Kemudian untuk pemilihannya itu sama seperti kita pemilihan umum, bersifat langsung, jujur, umum, bebas, rahasia. Kemudian untuk pemilihan kepala desa sendiri dilakukan melalui tahapan pencalonan. Jadi para calon-calon kepala desa itu harus mencalonkan dulu kalau dia itu bersedia menjadi calon kades. Gitu, kayak kemarin kan ada beberapa orang untuk menjadi bakal calon dulu. Bakal calon kades, kemudian calon kades, kemudian kalau udah terpilih namanya kepala desa. Gitu. Kemudian setelah ada calonnya nih, baru kita tahu calonnya siapa-siapa aja, baru kita coblos lah dia melalui Kades. Jadi melalui Pilkades kita coblos lah pilihan kita siapa. Kebetulan kemarin suara tertingginya dimenangkan siapa? Suparyo. Nah, ya, dimenangkan oleh Suparyo. Kemudian
udah tahu suara tertingginya siapa, barulah itu ditetapkan sebagai kepala desa. Kemudian biaya dari pemilihan kepala desa ada yang tahu nggak ditanggung? APBD Kabupaten Deli Serdang. Nah, iya. Jadi biaya dari pemilihan kepala desa itu ditanggung oleh APBD Kabupaten Deli Serdang. APBD itu anggaran pembelanjaan daerah. Oke, lanjut kita ke kampanye. Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kampanye maunya dikasih apa nih? Kalau boleh saya request duit 100.000. Terlebih dahulu saya tanyakan dulu, kampanye ini apa sebenarnya? Apa menyuarakan hak apa yang mau dipilih? Menyuarakan Yang mau dipilih, yang mau dipilih, seperti itu. Berarti ada tim sukses di dalam kampanye Ya. tersebut. Jadi dapat disimpulkan di dalam pesta demokrasi ada namanya kampanye. Rangkaian acara dalam pesta demokrasi itu adalah kampanye sendiri. Jadi kampanye ini adalah waktu diberikan kepada calon pemimpin kepala desa untuk menyuarakan agar masyarakat dapat memilih dia, seperti itu. Jadi seperti pertanyaan dari Bapak Taufik tadi, seperti itu. Jadi jikalau ada kampanye, Bapak atau Ibu sekalian ingin mendapatkan apa dari kampanye tersebut? Mungkin bisa dijawab. kami nyocok, asalkan ada imbalan seperti itulah. Semuanya nggak ada, nol semuanya. Perjanjiannya dapat sembakau, dapat uang, dapat ini semuanya nggak ada, semuanya musnah semuanya. Saya marah. Ya sekarang rakyat malas milih kalau nggak ada embel-embelnya. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih atas pendapat, kritik ataupun saran dalam pemilihan kepala desa, di mana saya dan teman-teman ketahui ya bahwa tanpa adanya money politik yang disalurkan wakil calon ini, kita tidak akan bisa memilih, tidak akan mau memilih dia tersebut gitu. Namun kita ketahui Bapak Ibu sekalian bahwa jikalau kita masih melaksanakan kegiatan money politik, maka pemerintah akan sewenang-wenangnya melakukan apa yang menjadi hak dia gitu. Misalnya dia ingin menjadi enak di atas sana, dia melakukan hal-hal yang dicurangi pun, sekalipun itu tidak masalah bagi dia. Karena apa? Karena waktu kampanye pun dia sudah ada mengeluarkan uang. Jadi bagaimana dia bisa mengganti uang-uang yang keluar itu? Maka apa yang dilakukan? Korupsi, manipulasi. Jadi masyarakat bahwa akan terasa dan rendah, akan tambah miskin, sedangkan dia akan tambah kaya. Jadi oleh karena itu, harapan kami Bapak Ibu sekalian, jikalau ada kegiatan serangkaian kampanye di demokrasi ini, kita jangan lagi mengharapkan uang. Apa yang kita harapkan? Visi misinya. Kita perhatikan dulu visi misinya. Kita tentukan dulu, cocok tidak dia sebagai pemimpin di desa ini. Kan kita mengetahui, kita masyarakat di sini, setidaknya calon pemimpin di desa ini adalah masyarakat di sini gitu. Setidaknya kita sudah mengetahui bahwa apa sehari-hari kegiatan yang dilakukannya. Jika yang dilakukannya masih saja jauh dari kata yang dilarang oleh agama kita gitu, misalnya masih dia main judi, masih dia korupsi dan sebagainya, apakah pantas kita memilihnya? Tidak. Jadi harapan saya, jangan lagi ada yang menginginkan money politik di pesta demokrasi atau kampanye Bapak Ibu sekalian. Jikalau kita tidak mau menjadi masyarakat yang sengsara dipimpin oleh pemimpin yang tidak adil atau tidak bertanggung jawab. Bapak Ibu sekalian, tadi kami sudah menyediakan beberapa PPT kami sebagai bahan dari sosialisasi kami. Coba perhatikan kembali di slide ke-10 itu adalah kampanye calon kepala desa. Nah, pertanyaan saya Bapak Ibu sekalian, setelah kami sudah memberikan bahan tersebut, apakah bahan tersebut sudah sampai dibaca di bagian kampanye calon kepala desa? Sudah?
Berarti ada beberapa pertanyaan yang akan saya letakkan kepada Bapak Ibu sekalian agar kiranya dapat dijawab dengan baik dan benar, karena sudah dibaca ya dengan sebaik-baiknya gitu. Jadi pertanyaan saya, Bapak Ibu sekalian, kampanye ini dibolehkan tidak di dalam pesta demokrasi? Boleh. 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 Kenapa diperbolehkan, Bu? Karena biar supaya mendapatkan simpati dan dari masyarakat juga dukungan. Karena agar mendapatkan simpati dan dukungan masyarakat. dan dari masyarakat. Ya, kampanye ini dibolehkan dan disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Jadi kita ini masyarakat Bandar Kalipa ini sistemnya adalah demokrasi di mana ada terdiri dari rangkaian yaitu kampanye. Jadi kampanye ini diperbolehkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian kampanye calon kepala desa tersebut terdiri dari panitia pemilihan kepala desa menetapkan calon terpilih. Kemudian panitia pemilihan kepala desa menyampaikan nama calon kepala desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 7 hari. Berapa hari Bapak Ibu sekalian? 7 hari. Ya, 7 hari. Badan Permusyawaratan Desa calon kepala desa terpilih ke Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 7 hari setelah penetapan kepala desa terpilih. Kemudian Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan kepala desa lalu menyampaikan ke mana Bapak Ibu? Setelah Badan Permusyawaratan Desa menerima laporan dari panitia pemilihan lalu disampaikan ke mana gitu? Ke kabupaten, kabupati. Ke Kabupati. ke bupati atau wali kota. Jadi terkait kampanye dan pemilihan kepala desa sudah dijelasin oleh Salman gitu. Terkait money politik tadi, kalau saran dan tips dari saya, misalnya ada calon-calon yang mau ngasih duit, ya udah terima aja gitu. Terima duitnya, tapi kalau untuk memilihnya kembali lagi ke kita gitu. Kita ini pilihannya kemana gitu. Kita nggak boleh berharap dikasih. Kalau dikasih terima, kalau nggak dikasih ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau dikasih sesuai kembali ke hati kita masing-masing mau milih siapa gitu. Apalagi kalau calon itu misalnya dia bukan merupakan siapa-siapa ataupun visi misinya nggak jelas. Kemudian kita nggak kenal, bukan putra daerah atau apa gitu. Kemudian untuk misalnya nih udah ada nih kepala desanya udah ditetapkan, kira-kira pemberhentian kepala desa itu apa aja gitu? Mungkin bisa dijelasin oleh teman kami. Berikan saya izin untuk menjelaskan bagian pemberhentian kepala desa. Saya mau bertanya nih kepada peserta yang datang ke sosialisasi hari ini, ada nggak yang tahu pada pasal berapakah ditentukan pemberhentian kepala desa itu? Tahu, namanya penduduk desa nggak tahu pasal. Baiklah, pasal yang menjelaskan tentang pemberhentian kepala desa itu terdapat pada pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Kalau begitu saya ingin bertanya lagi nih, biasanya pemberhentian kepala desa itu dikarenakan apa aja sih? Kepala desa berhenti karena meninggal, terus permintaan sendiri dan dihentikan. Betul dari jawaban peserta sosialisasi kita. Pada pasal 40 ayat 1 nomor Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan 3 poin tentang pemberhentian kepala desa, yaitu meninggal, permintaan sendiri, dan diberhentikan. Biasanya jika kepala desa meninggal sebelum masa jabatannya berakhir, maka akan digantikan oleh PLT atau pelaksanaan tugas yang dijabat oleh wali kota, kepala daerah. Pada poin kedua, kepala desa diminta untuk memberhentikan diri sebelum masa jabatannya berakhir. Itu harus diajukan kepada bupati ataupun wali kota. Pada poin ketiga yaitu diberhentikan. Biasanya kepala desa bisa diberhentikan oleh wali kota dan bupati jikalau tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dan kedapatan melakukan hal buruk seperti korupsi,
penggelapan dana dan Ya, sebagainya. jadi udah dijelasin tadi nih terkait bagaimana mekanisme dari pemberhentian kepala desa yang terdiri atas 3 unsur. Yang pertama, kepala desa diberhenti karena 3 sebab, yaitu meninggal. Yang kedua, mengundurkan diri atau permintaan sendiri. Dan yang ketiga, diberhentikan atau dipecat oleh bupati atau wali kota gitu. Selanjutnya mungkin kita ke sharing session atau diskusi bagi teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang mau nanya, dipersilakan. Mau bertanya pada kalian anak-anak mahasiswa, pemberdayaan apa sih yang diberikan ke kepala desa untuk ibu-ibu ini? Seperti kami-kami inilah, masyarakat desa seperti kami-kami ini. Ibu-ibu ya khususnya ya. Terima kasih. Selanjutnya mungkin dari anak-anak mudanya ada yang mau nanya. Pemberdayaan apa sih yang dapat dilakukan kepala desa untuk para anak pemuda? Nah, di sini kan ada 2 pertanyaan nih, dari anak muda, dari ibu. Untuk pertanyaannya memang hampir mirip. Kira-kira pemberdayaan seperti apa yang bisa dilakukan oleh kepala desa untuk ibu-ibu dan untuk anak muda? Mungkin bisa dijawab kepada Mutiara. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa pertanyaannya. Yang pertama tadi untuk yang ibu-ibu dan yang kedua untuk remaja. Nah, untuk yang ibu-ibu, bentuk dari pemberdayaan ini kita dapat berupa pelatihan guru, peningkatan sarana dan prasarana, bantuan biaya pendidikan untuk masyarakat yang kurang mampu, beasiswa untuk siswa yang berprestasi, dan lain-lain. Bentuk program pemberdayaan ini dapat berupa pelatihan, pemodalan, bantuan alat produksi, peningkatan sarana dan prasarana, dan lain-lain. Remaja, kita juga untuk bisa mengaktifkan Karang Taruna. Ya, jadi benar ya yang dibilang oleh teman saya. Jadi untuk berupa pemberdayaan itu seperti apa yang bisa dilakukan oleh kepala desa terhadap ibu-ibu? Salah satunya ialah pelatihan. Jadi kan banyak nih pelatihan yang diusung oleh kepala desa. Kayak ada waktu saya kemarin ke Pantai Labu. Di Pantai Labu itu ada berupa pelatihan cara membuat keripik dari melinjo, keripik dari batang pisang gitu. Jadi yang menurut kita misalnya itu nggak wajar gitu, kita datangkan pelatih-pelatih yang profesional, pelatih-pelatih yang ahli di bidangnya gitu. Jadi kayak menurut kita kayak batang pisang di tengahnya itu kan menurut kita itu nggak berguna gitu. Jadi ketika pisang itu udah berbuah, otomatis kan itu ditebang dan tidak bisa jadi apa-apa gitu kan. Jadi melalui pelatihan yang diberikan kepala desa terhadap ibu-ibu ini bisa memberdayakan atau bisa mengolah batang pisang yang tadinya tidak berguna menjadi berguna gitu. Misalnya terus yang mempunyai nilai jual gitu. Jadi batang pisang itu bisa diolah menjadi nilai jual nantinya untuk meningkatkan ekonomi dari bapak dan ibu semua di sini. Kemudian misalnya di sini banyak sampah nih. Kemudian didatangkanlah pelatihan atau pelatih yang dari pengelola sampah atau dinas kebersihan atau dinas lain untuk melatih ibu-ibu untuk mengolah sampah gitu. Jadi dari sampah tersebut bisa menjadi kerajinan tangan, bisa menjadi untuk sumber kreativitas ataupun untuk keaslian dari kota ataupun desa di desa Bandar Khalifah ini gitu. Jadi dari sampah yang tadinya dibuang bisa diolah kembali lagi untuk dimanfaatkan oleh ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Kemudian dari untuk anak mudanya tadi misalnya yang ada di Karang Taruna ya. Misalnya dari Karang Taruna ini kan kita dari organisasi. Jadi dari Karang Taruna inilah yang menggerakkan ibu-ibu tadi untuk semakin giat gitu. Jadi Karang Taruna yang bekerja keras untuk kemajuan di desa ini, salah satunya membuat kerajinan tangan tersebut gitu. Jadi Karang Taruna yang belajar, kemudian Karang Taruna yang ngasih tahu ke ibu-ibu, ayo bu gabung melalui pelatihan ini gitu. Jadi itulah salah satu pemberdayaan yang bisa dilakukan oleh kepala desa. Ya mungkin itu saja untuk sosialisasi pemberdayaan masyarakat desa di desa Bandar Khalifah. Saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu serta teman-teman dan adik-adik sebagai pemilih pemula yang sudah hadir dan berpartisipasi aktif dalam diskusi kita, sosialisasi kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita ramaikan
Mari kita sukseskan pemilihan umum. Pemilu dengan kebersamaan. Mari kita sukseskan pemilihan umum. Pemilu itu bebas dan rahasia, umum pula sifatnya bagi yang dewasa. Ya. Bebas artinya tidak boleh dipaksa, dan itu rahasia bagi kita semua. Mari kita amalkan aturan permainan, jangan sampai menyimpang, berbuat kecurangan.